Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi sama Bu Tenri. Kalau sebelumnya kalian sudah menyimak pembelajarannya Bu Tenri melalui video-video, nah sekarang ketemu lagi saatnya ya. Kenapa? Karena setiap serambi Bu Tenri hadir menyapa kalian, saatnya juga ada materi baru. Tentang apa sih Bu Tenri? Sudah ada hijau di sebelah. Iya, sebentar ya. Baiklah, kita buka ya dengan bacaan basmalah. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan banyak keberkahan untuk kita semuanya. Dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau sudah, kita mulai pembelajaran kita dengan apa sih Bu Tenri? Nih, di sebelah. Ada apa Bu Tenri? Ini loh pembahasan soal-soal ejaan bahasa Indonesia. Kalau ya kemarin kita sudah ketemu dengan soal-soal bahasa Indonesia ya, dalam tanda kutipnya adalah ejaannya. Kita sudah berusaha untuk merespon kaidah kebahasaannya. Saatnya kita lihat pembahasannya. Biasanya sih kalian hanya ya sudah pokoknya asal mengerjakan soal. Tapi tidak pernah ada pembahasan. Di sini nih, di mari nih ketemunya. Ya, di mana lagi kalau bukan di Serambi Bu Tenri. Jangan lupa subscribe. Tuh, yang belum. Ya, terima kasih bagi yang sudah subscribe Bu Tenri. Tapi bagi yang belum, tuh, kalian yang belum. Tuh. Ini kita mulai pembelajaran kita kali ini ya. Pembahasan soal-soal ejaan bahasa Indonesia berdasarkan POEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. POEBI diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pembahasan soal-soal ejaan bahasa Indonesia. Kita mulai dari yang pertama. Soal pertama, siapa Gubernur Jawa Timur tahun lalu? Penulisan Gubernur Jawa Timur pada kategori soal huruf kapital yaitu salah karena G-nya harusnya menggunakan huruf kapital. Pembahasannya adalah ini. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Maka ketika ada jabatan yang disertai dengan nama ya diikuti langsung nama tempat, maka hurufnya harus menggunakan huruf kapital. Soal nomor 2. Jessica bergaya ke Inggris-Inggrisan. Ya, penulisannya memang benar karena huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Ya, jadi nggak usah ke Inggris-Inggrisan. Inggrisnya I-nya huruf kapital tidak, karena memang ini bukan Inggris sebuah negara, tapi menyerupai atau bentuk turunannya ya begitu. Berikutnya soal nomor 3. Penulisan huruf kapital pada kata perang dunia memang penulisannya salah karena tidak sesuai dengan sejarah kita. Ya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Karena kita punya sejarahnya yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Karena ada namanya berarti kita menggunakan huruf kapital. Kita sering tuh ya ada kakak adik itu ya udah kita perang dunia gitu. Padahal memang tidak sesuai dengan peristiwa sejarah. Soal nomor 4. Mas Andi membeli gula Jawa di warung Bokja. Penulisannya memang hurufnya salah. Di mana yang salah yaitu gula Jawa karena memang J-nya tidak menggunakan huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Di sini adalah nama jenisnya bukan pulau Jawanya. Soal nomor 5. Penulisannya memang huruf ke ya ada konjungsi preposisinya ke itu memang harusnya menggunakan huruf kecil. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Soal nomor 6, penulisannya memang salah karena kakak dan adik tidak berdiri sebagai kata sapaan.
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan. Soal nomor 6 salah. Soal nomor 7, silakan duduk dik gitu. Terlepas namanya didik, adik atau diki, dika gitu ya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan. Jadi ketika di situ kita menyapa, fokusnya menyapa ya, di situ kita menggunakan huruf kapital. Soal nomor 8. Penulisan kata Anda memang tepat. Kenapa? Karena ada pengecualian untuk kata ganti orang kedua, yaitu Anda, sebagai bentuk penghormatan. Ya, makanya huruf kapitalnya A pada kata Anda begitu. Soal nomor 9. Penulisannya memang salah ya anak-anak hebat. Harusnya memang Tuhan yang Y-nya itu huruf kapital karena dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk untuk kata ganti untuk Tuhan gitu ya. Jadi memang Tuhan yang maha kuasa gitu. Itu yang harus menggunakan huruf kapital. Soal nomor 10. Penulisannya memang benar untuk penulisan cetakan miring, yaitu kata atau nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan dengan ejaannya ya. Memang penulisannya huruf divide et impera itu memang menggunakan penulisan cetak miring. Soal nomor 11, kata ganti harusnya terangkai anak-anak hebat. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 11, kata gantiku miliki. Harusnya terangkai. Berikutnya, bukuku. Nah, mengapa? Karena penulisannya harus terangkai. Kata gantiku dan kau ditulis dengan kata yang mendahuluinya. Tidak boleh ada jarak antara buku sama ku. Gitu. 12, salah. 13, kesampingkan saja persoalan yang tidak penting. Makanya penulisan ini benar karena kata imbuhan di, ke ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Jadi di sini bukan ke sebagai preposisi ya. Kalau preposisi pasti terpisah, ke pasar gitu ya. Berikutnya, soal nomor 14 penulisannya salah. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Jadi penulisannya salah ya. Jadi 1 per spasi 1. 15. Sekalipun belum memuaskan, hasil pekerjaan dapat dijadikan pegangan. Penulisannya salah karena kelompok yang lazim dianggap padu, misalnya adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, dan walaupun. Itu termasuk konjungsi yang tidak boleh terpisah. Pun di sini tidak bergerak sebagai partikel. Ya, pun. 15 salah. 16 tanda koma. Penulisannya benar. Kenapa? Karena ujaran pada kalimat langsung ini merupakan kalimat berita. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Perlu diingat, bila suatu kalimat kutipan yang ditulis sebelum kalimat pengiring merupakan kalimat pernyataan atau berita, maka sebelum tanda kutip terakhir, kalimat tersebut diakhiri dengan tanda baca koma, bukan tanda titik. Tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri setelah kalimat berita atau pernyataan di suatu kalimat kutipan yang ditulis setelah kalimat pengiring. Jadi kalau kalimat ujarannya berada di awal, meskipun dia kalimat berita, tetap berakhiran koma. Karena kalimat langsung itu adalah sebuah kalimat utuh, satu ujaran utuh ya, yang akhirnya memang dibubuhi tanda titik. 17. Penulisannya salah. Tanda koma dipakai untuk memisahkan suatu kalimat setara yang satu kalimat setara berikutnya didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan. Maka penulisan yang benar adalah Didi bukan anak saya, koma, melainkan anak Pak Kasim. 17 salah. 18. Penulisan tanda koma
Ini adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Jadi ujarannya ada 2. Komanya gak masalah dan ini benar. Ya. Berikutnya 19. Penulisan tanda titik tidak ada di akhir sebuah alamat surat. Tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. 19 salah. 20. Penulisan tanda koma. Tanda koma tidak memisahkan dua klausa dengan konjungsi dan. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Jadi, dan kalau hanya terdiri dari 2 maksud, aku dan kamu, maka tidak menggunakan koma. Tapi kalau sudah aku, koma, kamu, koma, dan dia, maka menggunakan koma karena memang maksudnya lebih dari 2. Ya, aku dan kamu tidak menggunakan koma, tapi kalau aku, kamu, dan dia itu menggunakan koma. 21. Penulisan tanda koma benar. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. 22. Lambang bilangan. Lambang bilangan 300 penulisannya salah. Harusnya 3 spasi ratus. 23. Penulisan tanda koma pada catatan kaki. Salah. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan judul buku dengan keterangan kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Ya, jadi tidak seperti itu ya, tidak ada komanya. Komanya yang kedua itu loh, ya. Untuk memisahkan judul buku dengan keterangan itu. Jadi yang dimaksud adalah ensiklopedia hukum adat dan adat budaya Indonesia, koma. Nah, koma yang itu tidak usah karena masih disampaikan lagi dalam pernyataan yang dibuka tutup kurung. Malang .2 Moklet Press, 2018 baru ditutup kurung, barunya koma. Ya, kayak gitu. Berikutnya 24. Penulisannya salah. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jadi pembenarannya TIT-GAG. 25. Separuh perjalanan, anak-anak hebat ya. BI merasa kesulitan mengumpulkan pecahan uang 5.000-an. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an mengikutinya. Jadi harus ada tanda hubungnya. 26. Berapa 1/16 dari bilangan 1200? Penulisannya benar. Tidak dirangkai jadi satu tapi ada pemisahnya. 1/16. 26 benar, 27. Ibu membeli gula pasir seberat 3/4 kilogram. Kenapa? Ya memang tidak ini. Per-4-nya ini gabung jadi satu. Ya. 27 salah. 28 benar penulisannya karena memang kita punya ada huruf, kemudian ada angka. Jadi mendapatkan tanda hubung. Nih, slide yang pendek itu tanda hubung ya. 28 benar. 29 kata ulang memang penulisannya menggunakan tanda hubung. Kata ulang ini memang dihubungkan dengan tanda. Namanya tanda hubung. 29 benar. 30 kata berimbuhan, bertepuk tangan, berawal dari kata tepuk tangan, mendapatkan imbuhan di awal namanya awalan, maka penulisannya harus terpisah, bertepuk spasi tangan. Ya, jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. 30 salah, penulisannya bertepuk spasi tangan. 31. Penulisan kata rapim memang tidak benar karena rapim ini tidak diikuti dengan maksud. Ya, bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Maka harus menggunakan rapim R-nya kecil karena nggak ada namanya ya. Rapim biasa. Kalau ada namanya rapim pemegang saham gitu ya. PT Sukacita
Indonesia misalnya seperti itu, maka menggunakan R kapital. 32. Ibu meraih gelar sarjana pendidikan di IKIP. Penulisannya memang benar. I, K, I, P tidak menggunakan titik di antara hurufnya, maka penulisannya benar ya. Berikutnya 33. Kita punya DLL. Harusnya singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. 33 salah. Harusnya DLL titik. Meskipun di tengah-tengah ini titik, tapi fungsi titiknya bukan sebagai tanda baca akhir, tanda baca final, tapi untuk memberikan satu tanda titik di akhir singkatan umum. 34. Ada di sini penulisannya benar ya anak-anak hebat, karena akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Karena ini sebuah instansi gitu ya, jadi jelas menggunakan huruf kapital. 35. Penulisannya salah. Kenapa? Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Jadi meskipun di sini harusnya ada titiknya karena memang singkatan, tapi tidak berlaku untuk lambang kimia atau satuan ukuran. Jadi 5 kg 5 kg tidak diakhiri oleh tanda titik. 36. Penulisan akronim salah. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik dan menggunakan huruf kapital di awal kata. S kapital, D kecil, R kecil, diakhiri oleh tanda titik. Kemudian ada 37, mem-PHK-kan. Benar, karena memang ada singkatan PHK, kemudian mendapatkan imbuhan me dan diakhiri oleh akhiran kan, maka tanda hubung itu merangkaikan singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata. 37 benar. 38. Penulisan tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Penulisan kata dismiss tepat. Karena memang di ini adalah imbuhan, maka silakan tanda hubung. Kemudian ada smash yang mendapatkan unsur bahasa asing tetap tercetak miring. 39. Ada tanda hubung atau tanda pisahnya ya. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan arti sampai atau sampai dengan. Maka yang benar adalah menggunakan tanda pisah yang agak panjang ya threadnya. 39 benar. 40. Jakarta Bandung itu harus menggunakan tanda pisah karena memang memisahkan, bukan menghubungkan ya. Begitu. Yang artinya adalah sampai atau sampai dengan. 40 salah. 41. Penulisan tanda penyingkat atau apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Maka tidak perlu menggunakan akan. Jadi cukup kan, tapi ditulis tanda apostrofnya ya, karena memang akan itu dipenggal a-nya sehingga menjadi kan saja dikasih apostrof. 42. Hari ini tepat. Tahun 2014, tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun, tidak masalah. 43. Penulisannya benar, memang tidak menggunakan spasi. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, mata uang tidak diikuti tanda titik, tidak ada spasinya, biar kita tidak bisa menambah-nambahkan angka setelah ada satuan mata uang. 44. Penulisannya benar, karena memang tanda koma dipakai di muka angka per 10 atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Berikutnya 45. Penulisan kata kepada itu tidak benar ya. Jadi langsung yang terhormat saja begitu. 45. Ada kata kepada tidak perlu tertulis karena konjungsi subordinatif yang menyatakan tujuan dan tidak ditulis di awal alamat surat. 46. Penulisan tanda titik 2 benar ya. Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau perintah.
Berikutnya 47, tanda petik. Sajak berdiri aku terdapat pada halaman 5 buku itu. Tanda petik mengapit judul syair, karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 48, penulisan gelar akademik. Harusnya adalah setelah nama, koma, S titik, T titik, koma, M titik, T titik saja. Kalau ada gelar berikutnya baru dikasih koma lagi, begitu ya. 49. Penulisannya memang tidak efektif ya. Di situ kalian bisa tulis tidak efektif karena memang penulisannya singkatannya itu terdiri dari 2 huruf harus dipisahkan dengan tanda titik U titik P titik untuk perhatian. Kepala sekolah itu pun juga tidak perlu menggunakan sekolah karena SMK sudah ada sekolahnya. Di akhir tidak diakhiri oleh tanda titik ya. Berikutnya soal terakhir, penulisannya salah karena huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung tetapi tidak digunakan pada petikan langsung dalam ujaran kedua. Kalau seperti ini, karena ini kalimat langsung, satu ujaran langsung, maka meskipun terdiri dari 2 ujaran, 2 maksud, maka tidak menggunakan huruf kapital pada ujaran yang kedua. Sekarang S-nya huruf kecil. Wah, kilat ya belajarnya, karena memang belajar dengan Bu Tenri ini bisa memberikan pemahaman kalian yang sangat sempurna meskipun disampaikan dengan waktu yang cukup sederhana. Serambi Bu Tenri, ini dia pembahasan soal-soal kaidah kebahasaan Indonesia. Bagaimana? Salah berapa? Kalau sudah diketahui salahnya, enggak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kalian tahu bagaimana pembenaran dari soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nilai yang sudah kalian dapatkan itu adalah bentuk ya. Adalah sebagai pengukur bahwa ternyata kaidah-kaidah kebahasaan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya koreksi. PUIB menjadi satu dasar untuk penulisan atau respon kaidah bahasa Indonesia. Terima kasih, Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.